Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yul Hasan. Di video kali ini saya akan mengupload kembali video tentang tutorial pemetaan. Saya pikir sudah cukup lama saya libur, saya tidak mengupload video tentang tutorial. Mungkin teman-teman menunggu video saya. Mungkin banyak dari teman-teman yang menunggu video-video updatean untuk pemetaan. Di video ini saya akan memberikan kepada teman-teman bagaimana caranya mengupdate topografi di pertambangan. Karena kebetulan juga pada saat sekarang ini saya bekerja di pertambangan, makanya saya akan membagikan ilmu kepada teman-teman bagaimana caranya untuk mengupdate topografi. Nah, kali ini saya akan menggunakan aplikasi AutoCAD Land Desktop tahun 2005, atau teman-teman juga bisa menggunakan AutoCAD Land Desktop tahun 2009. Nah, kalau ada dari teman-teman yang bertanya kenapa harus Land Desktop 2005 atau 2009, karena kalau untuk yang tahun 2020 atau 2010 ke atas itu tidak ada yang namanya Land Desktop. Yang ada adalah Civil 3D. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang terbarunya, yaitu teman-teman hanya bisa menggunakan Civil 3D. Untuk lebih ringkasnya, teman-teman bisa langsung lihat di video saya berikutnya. Oke, sekarang kita buka Land Desktop 2005, kita klik kanan, kemudian kita klik kanan lagi, dan kita pakai Run Administrator. Oke. Nah, setelah terbuka seperti ini teman-teman, kita langsung saja ke New. Nah, di sini kita tulis nama DWG-nya. DWG itu semacam kalau di ArcGIS kita memiliki SHP ya, tapi kalau di kalau di Land Desktop atau Autodesk itu kita pakai DWG pit B2. Nah, kita tuliskan untuk di nama DWG ini terserah kita sebenarnya, tapi karena kita update-nya ini di pit B2, makanya saya tulis pit B2. Kemudian kita create project untuk membuat folder baru di dalam project kita ini gitu. Nah, karena update-nya tanggal 13, makanya saya tulis tanggal 13 dan bulan 3 2021. Intinya langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kita pilih meter, karena satuan yang kita pakai adalah meters. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan ditampilkan pada tampilan seperti ini. Kita tinggal klik OK lagi, pilih yang ini, yang 1:1000. Kemudian kita klik next lagi. Kemudian di sini kita masukkan proyeksinya. Nah, kita gunakan WGS 84 datum UTM ya, Universal Transfer Mercator. Kalau untuk penyesuaian koordinat ini saya pikir sama aplikasi-aplikasi pemetaan lainnya. Kita pilih yang 51S karena kalau untuk zona kita itu berada di 51S. Kemudian kita next lagi, kemudian kita ini pilih untuk tampilan stylist vector di dalam CAD kita itu, kita pilih untuk sebesar apa tampilannya. Nah, saya pilih tampilan yang paling kecil yaitu 2 mm. Saya pikir ini cukup ya. Kemudian kita pilih lagi yang ini, matrix 1:1000, kemudian finish. Oke. Dan akan ada tampilan kosong seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini kita masukkan file yang akan kita olah. Nah, kalau untuk di Land Desktop ini kita pilih di point, kemudian kita masukkan itu melalui import point, kemudian kita import point. Dan karena saya menyimpannya itu dalam file CSV untuk data saya. Nanti saya ajari juga teman-teman bagaimana cara mengolah data dari Total Station ke laptop untuk bisa dipakai di AutoCAD ataupun di ArcGIS teman-teman. Nah, ini kita pilih 13 update B2, kemudian kita klik open, oke. Nah, oke lagi. Nah, setelah ini tidak ada tampilan di dalam CAD kita.
Nah, mengapa? Karena kita belum, kalau di AutoCAD itu kita harus klik E dulu, E di keyboard, bukan E ya, Z dulu, Z artinya zoom, kemudian kita enter, kemudian E, enter lagi. Nah, maka akan kelihatan hasil pengukuran kita hari ini. Oke. Nah, setelah tampil seperti ini, kita kemudian membuat break lines. Break lines itu semacam titik ikat yang akan mengikat titik-titik yang telah kita ukur ini. Nah, dari titik ikat tersebut akan terbentuklah topografinya. Bagaimana caranya? Nah, setelah ini kita ke terrain dulu, terrain model explorer. Kemudian kita create new surface. Untuk membuat surface baru, kita tulis aja di sini fit B2. Oke, fit B2. Kemudian kita klik 2 kali lagi. Nah, setelah seperti ini, kita kemudian klik kiri, bukan kiri ya, klik kanan, kemudian ke add point from AutoCAD object, kemudian kita klik point, kita ketikkan enter di keyboard kita, maksudnya ketikkan tombol E, kemudian enter. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Kita klik kiri, kemudian kita klik kiri lagi, kemudian kita klik kanan. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Setelah muncul seperti ini, kita langsung ke fit ini, kita klik kanan, kemudian build. Oke. Nah, setelah ini kita langsung klik break lines di sini, import 3D lines. Klik kiri ya, teman-teman. Atau bisa juga di sini. Nah, ini edit surface, import 3D lines. Nah, kita langsung klik ini, klik kiri dan klik kanan di layar. Akan terbentuk titik ikat yang seperti ini, teman-teman. Nah, sebelum kita olah, kita gabungkan datanya, kita terlebih dahulu harus mengeditnya ya, mengeditnya. Bagaimana cara mengeditnya nanti kita akan paham sendiri setelah bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu di lapangan gitu. Oke. Untuk kita terlebih dahulu menghapus line-line yang terbentuk ya. Sebenarnya kan kita mengukurnya hanya di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kita tidak akan inginkan titik ikat yang terbentuk di luar. Sebenarnya bukan kehendak yang kita inginkan titik ikat seperti ini. Karena komputer itu bacanya walaupun dia secara otomatis, kita harus membenarkannya juga gitu. Nah, oke, exit. Untuk menghapus line-line ini, kita klik di sini ya, delete surface line. Tadi kita klik kiri, terus klik kanan, kiri kanan. Ini kiri kanan, kiri kanan. Nah, ini sebenarnya topografinya sudah jadi ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin lihat 3D lens-nya, itu kalian tinggal klik yang ini saja, 3D orbit. Oke, terus balikan. Nah, ini sudah jadi 3D-nya. Ini kan terbentuk. Nah, terbentuk. Ya, terbentuk. Oke, kita ke view saja. View, kemudian 3D view stop. Nah, setelah ini setelah proses editing sudah selesai, nah, kita buat boundary-nya. Oke, sini surface video itu saya kasih warna jingga biar agak kelihatan sedikit. Oke, kemudian kita pastikan tanda ini ya, tanda centang itu di 0. Kita klik 2 kali, caranya diklik 2 kali seperti ini, klik 2 kali. Oke, kemudian kita ke polylines. Nah, kita buat boundary.
boundary seperti ini. Ini kita ulang hapus lah, kita ulang hapus saja. Nah, setelah jadi seperti ini sudah jadi topo ya. Kita gabungkan sama topo sebelumnya. Kalau misalnya kita mengukur di suatu pertambangan, kita pasti akan mengukur topografinya secara keseluruhan. Hanya kan ketika kita sudah mengukurnya secara keseluruhan, kita pasti akan mengupdate sebagian-sebagian, dan updatean itu akan kita gabungkan ke updatean yang telah kita update yang lalu gitu. Nah, di sini saya punya updatean, jadi updateannya tinggal saya copy saja. Nah, ini kan yang saya buat tadi 13 di folder. Kalau kalian masih bingung, nanti kalian tinggal balikan saja ke tempat awal tadi videonya, biar kalian bisa lebih paham. Nah, DTM tanggal 11 itu saya kopikan langsung ke tanggal 13, saya paste. Nah, setelah paste di sini kan, ini kan tanggal 13, jadi kita rubah saja tanggalnya. Jadi dari yang tanggal 11 ke tanggal 13 gitu teman-teman. Kita klik di train model export, kemudian ini kita rubah menjadi tanggal 13. Oke, train, kemudian surface display, kemudian kita setting ini simpan plus minus. Oke, kita klik OK. Nah, ini kita ulang perlihatkan lagi. Oke, ini kita train, set current surface, kemudian update, kita klik OK, kemudian kita edit surface, paste surface, repeat B2, kita klik OK, kita break lines, kemudian kita klik kanan. Nah, ini yang saya maksud, jadi terpisah ya, terpisah seperti ini. Oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, di sini kita perlu melakukan editing lagi teman-teman. Jadi tidak serta-merta filenya itu langsung kita gunakan, kita harus lakukan editing lagi. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita hapus. Kita klik delete surface point. Nah, kan kita mengukurnya di sini dan di sini, jadi otomatis di tengah sini tidak ada. Jadi yang diantaranya titik pengukuran ini kita perlu hapus poinnya, hapus. Kalau gini kita 3D lenskan ulang, Oke, setelah semuanya cocok, kita langsung ya seperti ini. Nah, setelah semuanya cocok, maka data topo kalian itu sudah jadi. Nah, untuk melihat secara visualnya biar lebih kentara bahwa ini adalah topografi dari daerah pertambangan, nah maka nanti kita akan olah di Surpak. Olehnya itu nanti saya akan buatkan lagi tutorial untuk mengolah data menjadi data DTM di Surpak. Sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya Jul Hasan, sampai jumpa di video berikutnya.